Baik Bapak Ibu, kita akan mulai belajar bersama-sama. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, hari-hari ini pertanian akan menjadi satu trending yang luar biasa. Karena apa? Semenjak kita masuk di 4.0 di tahun 2019, kita masuk di fase baru. COVID itu sebenarnya bukan masalah penyakit, tetapi COVID itu adalah perubahan di dalam semuanya. Semua aspek akan berubah. Apa yang paling banyak berubah adalah perubahan dari manual ke robotik. Terus yang kedua, dari yang biasanya konvensional menjadi ke yang modern. Di sektor pertanian, terus terang kita ketinggalan amat jauh dari negara-negara di luar sana. Tetapi Indonesia ini masih bersyukur, karena apa? Kita punya sumber daya alam yang sangat luar biasa. Tetapi yang ironis adalah ketika kita tidak mengetahui cara, kita akan terjebak dan menjadi ayam mati di dalam lumbung. Dan sangat ironis keadaan itu terjadi. Ada dua pilihan. Kita mau menjadi seperti negara-negara maju, yang kalau saya menyebutnya dengan nama silver technology, atau kita kembali turun ke bawah, go to basic, kembali ke alam. Kembali ke alam artinya kita kembali ke satu kata organik. Banyak orang mengartikan sepele kata organik. Organik itu dipikir tidak menggunakan kimia, hanya menggunakan pupuk biasa yang bisa diproduksi dari kotoran sapi, kotoran ayam, ataupun limbah-limbah yang ada. Tetapi sebenarnya organik itu terdiri dari dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah teratur, dan yang kedua adalah seimbang. Konsep saya di dalam kemandirian itu adalah mengambil dari kata organik. Organik sendiri sebenarnya adalah kata yang dinamis, yang semakin lama semakin besar. Hari-hari ini kalau Bapak Ibu lihat di sosmed, semua orang bercerita tentang kehebatan. Kehebatan itu hanya endingnya. Tetapi itu adalah jebakan maut yang luar biasa. Saya kasih contoh. Dampak dari era perubahan dari masuk 2019-2020 banyak sekali terjadi PHK. Banyak sekali terjadi pengurangan tenaga kerja yang seolah-olah setelah mereka berhenti bekerja, mereka kan rata-rata dapat pesangon. Tetapi hidup mereka kan tidak cukup dari pesangon. Sehingga mereka mulai berpikir bagaimana cara mereka bisa hidup. Akhirnya hampir 80% sektor bisnis akan lari ke pertanian, peternakan. Boleh saya katakan ke agrobisnis, seperti itu. Tapi yang mereka lihat seandainya satu bangunan, mereka hanya lihat puncak. Puncak ini dilihat dari keberhasilan-keberhasilan yang tampil di dalam sosial media. Contoh di sektor kambing. Banyak orang punya uang, mereka taruhkan untuk pelihara kambing. Hasilnya saya katakan jujur, 90% bahkan 99% gagal. Yang kedua, banyak orang berpikir peternak ayam. Saya katakan juga sama, 90% gagal. Mereka akhirnya lari ke kemitraan dengan alasan modal tidak cukup, mereka cuma bisa membuat kandang, kandangnya aja sudah habis ratusan kalau kandang-kandang close house. Dan mereka bermitra dengan perusahaan-perusahaan. Untungnya begini mitra itu Bapak Ibu, 1 kali untung, 2 kali untung, 3 kali rugi, 1 kali yang ketiga rugi, panen berikutnya impas. Nah kalau kita hitung dengan cara matematika, 2 kali untung, 1 kali rugi, 2 kali impas, itu sudah minta maaf. Kita tidak dapat hasil apa-apa. Nah karena itu saya betul-betul mengajak kita untuk sama-sama berubah.
Yang kita bangun adalah pondasi. Bertani, beternak itu bukan seperti bisnis pada umumnya. Tapi boleh saya katakan jujur, sektor inilah satu-satunya pilihan di Indonesia. Saya kasih contoh. Ada orang yang main kemarin dari tahun 2015 sampai tahun 2022. Orang main di bagian trader, di bagian trading. Mereka hanya gunakan sosmed untuk jualan. Percayalah, tahun depan bisnis itu akan habis. Kenapa kok habis? Saya mau katakan jujur. Dengan adanya handphone yang Bapak Ibu pegang, sekarang kan zamannya ke mall, kalau sama lihat handphone lebih mudah mana kalau belanja hari ini? Kalau kita ke mall, ke toko, ke pasar, kita pilihannya banyak, tapi untuk keliling nyarinya itu kan susah, betul atau tidak? Tetapi dengan adanya handphone, kita pilih dari barang yang paling aneh pun. Bapak Ibu ketemu enggak di situ? Yang jual siapa? Saya minta maaf, yang jual hari ini masih ada orang tengah. Tetapi percayalah 2024, 2025 yang jual adalah pabrik. Pabrik ke customer, pabrik ke konsumen. Akibatnya apa? Orang tengah akan habis. Yang hari ini anak-anak muda main bisnis di sana, tahun ini akan gulung semua. Kenapa kok begitu? Pembeli kepengen murah, produsen kepengen end user. Jadi selama ini kita sedang membangun bisnis yang menghubungkan antara konsumen dengan pabrik. Karena itu bukan berarti salah. Tetapi bisnis itu harus kita kuatkan. Kalau Bapak Ibu yang main di sosmed, perbanyak koneksi. Kalau boleh katakan di dalam bisnis kami, di dalam kewirausahaan, kalau ilmu kewirausahaan kami, nomor satu di dalam berbisnis adalah membangun hubungan persaudaraan. Membangun tali silaturahim. Nah, tujuannya apa kita harus kembali ke basic? Kalau kita tidak kembali ke basic, ketika ada masalah, habis. Saya sendiri di dalam pertanian Bapak Ibu kebetulan tahun depan, tahun 2024 ini di Kementerian Pertanian, saya sedang mengajar mempersiapkan satu modul pengajaran tentang AI. Bayangkan ya, sebentar lagi pertanian Indonesia akan masuk ke AI. Ini lagi saya garap. Ini lagi saya kerjakan. Tahun ini mungkin persiapan ke modern. Tahun depan kita sudah masuk ke AI. Pesanannya dari Bapak-Bapak Dirjen buat pertanian yang berbasic kepada AI. Dan kalau kita mau ke sana, berarti ada lompatan yang harus kita lakukan. Lompatan ini lompatan apa? Lompatan semuanya. Kenapa saya mengadakan pelatihan berbayar Bapak Ibu? Saya minta maaf sekali. Biasanya saya tidak pernah menarik pelatihan. Karena ini adalah tanda kutip ibadah saya, ini adalah pekerjaan yang boleh saya katakan sebagai tanggung jawab saya. Saya biasanya keliling ke desa-desa. Saya sendiri pekerjaan saya di 50 kota. Jadi setiap malam saya nginep di satu hotel, besok pindah, setiap malam pindah kota, pindah kota, pindah kota. Kami sudah melakukan ini kurang lebih sekitar 15 tahun. Jadi saya keliling kota-kota di 50 kota itu sudah hampir 15 tahun. Dan yang paling urgent, saya katakan urgent adalah kita sedang membangun basic. Karena itu saya berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang mau datang, mau bayar. Bukan hanya kalau biayanya murah sebenarnya, ongkos transportnya yang mahal. Saya kemarin terharu ada yang dari Kalimantan, dia harus ikut latihan ini dengan keluarganya 4 orang. Saya bayangkan tiketnya aja 20 juta Bapak Ibu. Ada yang dari Bangka Belitung di sini ya. Ada yang dari Aceh kapan hari, ada yang dari pelosok-pelosok Palembang. Dia harus korbankan waktu perjalanan aja 3 hari. Dan saya berpikir satu, Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang tanda kutip terpilih.
Saya sebagai yang membagikan ilmu, saya hanya bisa berdoa, berharap saya akan beri semaksimal mungkin yang saya punya. Karena apa? Program ini bukan lagi one man show, bukan lagi saya di depan. Karena itu saya kepingin ke depan, saya doakan semua yang ikut pelatihan ini jadi miliarder semua. Syukur-syukur nanti Bapak Ibu punya kemampuan untuk membangun daerahnya masing-masing. Karena apa? Petani itu cuma satu, tidak bisa diajari Bapak Ibu. Percayalah. Sudah, percayalah. Saya sudah puluhan tahun di bidang ini, sudah lebih dari 30 tahun. Saya ngajari petani, dari Aceh sampai Papua. Saya bangun tempat pelatihan ini hampir di tiap provinsi sebenarnya ada. Tetapi jujur saya mau katakan, orang yang sekolah di sekolah saya sendiri, di tempat kami yang di Mojokerto, sudah 60 kelas Bapak Ibu. 17 negara sudah belajar. Kita total itu ada 12.000 murid yang kita luluskan. Pertanyaannya satu, Indonesia tidak berubah-berubah. Karena itu Pak Bambang itu usul, cari orang-orang yang niat aja Pak. Karena itu, karena Bapak Ibu orang-orang yang terpilih, orang-orang yang serius, orang-orang yang sudah niat, saya berharap satu, apalagi tadi ketika saya dengar cerita di awal, minta maaf, perkenalan di awal itu saya nyambil menyiapkan materi Bapak Ibu. Materi saya ini tidak cukup 1 minggu. Saya harus ngajar cuman 2 hari. Itu pun nanti malam sudah sebenarnya sangat capek, sampai jam 11-12 malam paling. Karena itu kita kan tidak mungkin ngasih semuanya. Kalau kasih semuanya bisa masuk 50-70%, alhamdulillah. Apalagi saya lihat ini usianya juga sudah di atas 60, juga sudah mulai banyak. Jadi cara belajarnya nanti begini. Jadi nanti kita kan ada recording, ada grup, nanti belajar dari sana. Begitu ya. Kita kembali ke materi. Apa sih yang dimaksud dengan basic? Basic ini adalah bagaimana kita membuat satu sistem pertanian yang tidak bisa rugi, nomor 1. Yang kedua, tidak bisa dihancurkan dengan cara apapun. Saya ulangi, kenapa kita harus membangun pertanian kembali ke basic, ke dasar, adalah konsep pertanian yang tidak bisa rugi. Dan yang kedua, tidak bisa dihancurkan dengan cara apapun. Karena itu kita penting satu kata, yaitu kemandirian. Bukan perkara besar kita mulai, tapi dari bagaimana kita paling kecil. Paling kecil itu berarti kalau boleh modal seminim mungkin. Syukur-syukur kita itu mengeluarkan modal seperti kita tidak mengeluarkan modal, tidak terasa mengeluarkan modal. Kenapa kok ini penting sekali? Karena kembali ke kata organik. Organik itu teratur. Karena di tempat ini kita di Banyuwangi, tema kita tentang aqua farming. Jadi yang berbasic kepada air. Kenapa berbasis kepada air? Percayalah Bapak Ibu, 2025 ke atas sampai 2030, aqua farming akan menjadi pilihan utama di dalam bisnis. Mungkin pada zaman 2030 kita sudah mungkin ya, kita makan nasi hanya terbatas. Karena apa? Kita makan namanya superfood. Makanan-makanan yang super. Makanan super itu diproduksi dari mana? Di dalam air rata-rata. Kemudian yang kedua, contoh, jikalau Bapak Ibu besok sudah berhasil sampai punya ayam, mungkin setiap bulan bisa produksi 1000 ekor, atau punya bebek sampai 1000 ekor, punya kambing mungkin sudah ribuan, kan semua butuh makanan, butuh pakan ternak. Kita bagaimana mempersingkat waktu? Kalau hari ini kita tanam jagung panen di usia 85-90 hari. Kita tanam padi di usia anggap aja 90 sampai 100 hari. Kemudian kita kecilkan lagi, kita tanam sayur usia 2 bulan, 40 ada, 30 ada, 24 hari ada. Kemudian seandainya kita sudah pinter, kita bisa membuat pakan yang 14 hari ada.
Kemudian kalau kita masuk ke dunia air, kita bisa kembangkan asola yang panen tiap bermultifikasi 4 hari sekali. Dan hari ini kita akan belajar, walaupun mungkin tanda kutip belum Bapak Ibu lakukan, kita akan masuk ke dunia yang tidak kelihatan. Yaitu kita masuk di dunia alga. Alga kalau gampangnya kita nyebutnya adalah fitoplankton. Kenapa kok kita perlu ini? Karena hanya butuh waktu 6-8 jam. Artinya begini, kalau kita butuh pakan 1 hari 1 ton, kita punya induk 1 ton, dalam 8 jam 1 ton menjadi 2 ton. Yang kita butuhkan adalah massa. Nah, ini akan menjadi superfood, baik bagi manusia, baik bagi binatang, baik untuk tanaman. Nah, pertanyaannya satu, hari ini dunia air Bapak Ibu adalah dunia yang high cost. Karena apa? Karena mereka selalu menakut-nakuti dengan kata terkontaminasi. Karena ini bukan untuk manusia. Bapak Ibu belajar dulu, jangan untuk manusia dulu deh. Kita belajar untuk pupuk dulu yang paling gampang. Atau yang kedua untuk ternak kita yang paling gampang. Kenapa kok penting ini? Karena di sistem alga ini proteinnya bisa di atas 30%. Terus yang kedua, hampir tidak ada resiko sama sekali. Kenapa kok tidak ada resiko sama sekali? Ini saya mulai kepada dasar. Modalnya Bapak Ibu, saya butuh uang Rp20.000. Punya uang Rp20.000? Sudah datang ke sini saja sudah habis 1 juta Pak. Masa 20.000 enggak ikhlas, gitu kan? Tolong belikan galon-galon bekas Bapak Ibu. Jadi galon bekas isi ketinggiannya maksimal di 30 sampai 40 cm. Kita isi di dalamnya itu air cucian beras. Sebanyak 250 ml ditambah dengan humus ya. Humus ini apapun. Sekitar ya 20 sampai 30 gram. 1 atau 2 sendok makan. Ini adalah makanan awalnya. Bagaimana saya mengasumsikan membuat konsep ini? Bapak Ibu tahu laut? Rasanya apa laut? Kenapa laut berasa asin? Karena ada garam, betul kan? Kenapa garam berasa asin? Karena dari laut, Pak. Repot jawabnya. Bagaimana keteraturan alam membuat garam tetap berasa asin? Kita seringkali cuma berkata air laut rasanya garam, kenapa air di darat rasanya tawar? Kenapa kok begitu? Karena kan konsepnya begini, ini gunung, ini laut. Air hujan itu bukan hanya di laut, air hujan dari gunung nempel ke tanah, ke batuan, ke humus, ke semuanya, turun sampai ke laut. Begitu sampai ke laut, dia menjadi mineral dalam waktu tertentu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu pernah enggak lihat ikan laut diberi makan? Enggak ada kan? Tapi yang heran satu, habis enggak ikan di laut? Jutaan kapal mengambilnya, bertahun-tahun. Bukan hanya kecil, jutaan. Beribu-ribu juta ton diambil tiap tahun. Tapi ikan laut tidak pernah habis. Kenapa kok ikan laut tidak pernah habis? Karena dia punya ekosistem. Ekosistem adalah satu kesinambungan yang saling menguntungkan. Dari yang makan fitoplankton, ikan kecil, tapi beranaknya cepat, hampir tiap bulan dia beranak, dimakan yang lebih besar, dimakan lagi lebih besar, dimakan lagi yang paling besar. Dan semua menjadi satu simbiosis mutualisme. Nah, hari ini kita belajar sama-sama di perikanan. Ini bagi Bapak Ibu yang tanda kutip, banyak air. Kemudian yang kedua,
tidak suka dengan kambing, tidak suka dengan ayam, tetapi suka dengan ikan. Ikan juga prospek. Tapi hari ini Bapak Ibu yang namanya ikan, konotasinya pakan harus beli. Nah, ketergantungan di pakan yang membuat ikan lele, ikan nila, ikan gurami, keuntungan petani sangat minim. Akhirnya petani-petani dengan cara instan memberikan makanan-makanan yang tanda kutip sebenarnya tidak layak. Memberi bangkai, betul ya? Karena cari pakan murah. Tetapi sebenarnya peraturannya sudah ada Bapak Ibu. Pakan ikan itu tidak boleh sembarangan, harus ada SNI-nya. Itu sudah ada di peraturan kementerian. Cuman sampai hari ini belum berlaku aja. Tapi percayalah, sebentar lagi itu juga akan berlaku. Ketika apa? Ketika terjadi perdagangan global semuanya. Nah, bagaimana mencegah itu? Petani harus kita siapkan. Jadi karena kita basic aqua farming, tenang, saya juga akan jelaskan ayam, kambing, sapi semuanya, tapi sebagai materi utama akan saya sampaikan dulu. Ketika kita punya kolam, dan kolam ini butuh pakan, pasti. Dari mana pakanan itu kita buat? Salah satunya kita buat dari fitoplankton, paling gampang. Fitoplankton itu pokoknya air yang berwarna hijau. Ini saya lihat kemarin saya ketemu dengan dari Jember, 3 dari akademisi. Kemudian tadi ada juga dari Bali, dari dosen juga ya. Nah, ini juga banyak praktisi-praktisi, banyak kepala desa juga. Nah, kita mulainya buat pakannya bagaimana ini? Yang pertama, konsep kenapa si kolam itu berwarna hijau? Ini kan hebatnya di sini. Air biasa warnanya bening Bapak Ibu, ketika masuk di sini semua bening. Kemudian yang kedua kita kasih aja lah bibit alga. Bibit alga itu dari mana? Dari air yang berwarna hijau, sudah titik itu aja. Alga sendiri macamnya ada 700-an. Jadi tidak usah mikir tentang nyeleksi. Tidak usah beli mikroskop dulu. Mikroskop nanti saja. Kalau sudah mau jadi profesor bolehlah. Kalau belum kepingin jadi profesor, jadi petani, tidak usah beli mikroskop. Jadi air ditambah dengan airnya, kalau boleh ambil air sungai atau air sawah, kemudian ditambah makanan, kemudian ada humus sedikit, maka di sini dalam waktu 2-3 hari, airnya kira-kira berubah warna jadi apa? Hijau. Pasti atau tidak? Perlu sekolah atau tidak menghijaukan air? Tidak perlu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam 2-3 hari dia akan berkembang. Karena 6-8 jam dia sudah memecah diri. Sehingga timbul namanya kepekatan. Tambah lama pekat itu kalau kita menaruh garis ukur, penggaris seperti itu, paling untuk kita bisa melihat paling di kedalaman 20 atau 25 cm. Setelah pekat, nanti di usia 7-8 hari, dia akan mati. Tapi ketika dia mati, kalau kita biarkan bagaimana, dia akan mati, dia akan diure, ada ada amoniak di dalamnya pasti. Ketika amoniak perlu NH3, jadi dirubah untuk menjadi nitrit ke nitrat, kemudian itu akan menjadi makanan fitoplankton lagi. Dan itu akan terus-menerus berputar kalau kita biarkan. Tetapi nanti kita akan panen nih. Pada usia 6 hari atau 7 hari kita panen, kita saring. Yang nyangkut kita ambil, kita simpen, tolong siapkan ember sekitar 20 kilo. Tunggu sampai penuh. Kendalanya satu, alga ini Bapak Ibu tidak bisa langsung dicerna. Ke ternak juga sulit, ke tanaman juga apalagi. Karena stomata tidak terima makanan ini. Sehingga kalaupun kita semprot itu percuma. Kenapa kok percuma? Karena terserapnya hanya sekian persen. Lah, ketika kita sudah mulai kumpulkan, kita urai di sini dengan fermentasi. Supaya apa? Ini bisa menjadi makanan. Makanan baik makanan ternak, makanan ikan, makanan daun. Nah, ketika ini kita jalankan, maka yang terjadi adalah satu. Kita punya sumber pakan yang tidak terbatas.
Kemudian yang kedua, kenapa ini penting? Dan ini Indonesia sekali. Kita punya matahari Bapak Ibu sepanjang tahun. Betul atau tidak? Gratis atau tidak? Gratis. Kita tidak perlu matahari buatan. Kita sudah punya matahari sendiri sepanjang tahun. Dan ketika sistem ini kita jalankan, maka yang terjadi, kita punya pabrik pakan, kita punya pabrik pupuk yang no cost. Tidak ada biaya di dalamnya. Ceritanya mudah ya? Nah, prakteknya begini. Ini Bapak Ibu kan tidak sedang lagi ujian kan? Prakteknya dibuat mudah. Caranya bagaimana, Pak? Tolong beli galon 7 buah untuk main-main. Setiap hari isi 1. Setelah 7 buah, nanti 2 minggu lagi, beli lagi 7 buah lagi. Kemudian mulai disaring. Jadi 1 jadi 2. Setiap minggu. Terus seperti itu. Dan saringan tadi tolong dikumpulkan di sini. Setelah di sini kita tambah bakterinya. Kalau Bapak Ibu sekarang sudah saya tunjukkan sedikit. Kenapa kalau kita membuat kompos padat yang berasal dari kotoran ayam, petelur dan pedaging, kita suhu di atas 70 sampai 80 derajat Celcius. Kalau rata-rata suhu sampai 70 derajat atau 80 derajat, bakteri banyak yang mati atau hidup. Itu memang sengaja. Kenapa kok kita harus matikan bakteri-bakteri jahat? Ini untuk namanya pengelompokan. Ada satu bakteri. Bakteri ini adalah pembuat gas metan. Namanya bakteri Archaea. Ini bisa suhunya bisa 130 derajat Celcius. Jadi nanti hanya bakteri ini yang paling dominan akan hidup di sana. Tujuannya apa? Mengolah kotoran menjadi amonia. Setelah jadi amonia, kita tampung. Gas itu ketika kena dingin panas, kena panas dia akan menguap, kena dingin dia akan menyuplir, dia akan turun. Maka limbahnya keluar mengandung N. Karena itu kita membuat pupuk urea cair. Kenapa kok urea cair? Karena bakterinya adalah bakteri pembuat nitrogen. Kenapa cara ini harus saya tempuh? Petani itu mintanya kan ke sawah tidak bawa banyak, betul atau tidak? Di sini siapa yang sudah menjadi petani horti, cabai, tomat atau bawang ada? Satu pakai pupuk kandang enggak, Mas? Pakai pupuk dasar enggak? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Tapi ada enggak yang biasa pakai, berarti pakai full kimia? Iya, pakai full kimia. Enggak apa-apa, nanti enggak saya tanya kok. Saya jamin deh, hasil pertama bagus, kedua pasti tidak bagus. Iya. Saya dulu jadi pemain kimia, Bapak Ibu. Begini, saya jadi petani kan dari muda. Saya menggunakan pupuk kimia itu tahun 90-an. Saya awal-awal cabai Taiwan, cabai hibrida, tanaman-tanaman hibrida tahun 90-an. Saya sudah jadi pemain. Jeleknya satu, di tanah yang baru kita bagus. Diulangi 2 kali pasti hancur. Yang kita salahkan, penyakitnya sama. Bukan, tanahnya yang rusak. Akibatnya apa? Saya harus pindah tanah. Nyewanya pindah-pindah terus. Akhirnya setelah beberapa tahun saya sadari, saya merusak tanahnya orang banyak. Betul atau tidak? Gara-gara kita mengejar hasil. Lah sekarang ketika kita main di sini, karena semua sudah pakai kimia, saya minta maaf, berarti tanah semua sudah rusak. Tahun 90-an, percayalah Bapak Ibu, orang yang menggunakan pupuk kimia masih jarang sekali. Pada waktu itu orang gunakan urea itu sampai dibuatkan urea tablet, digunakan macam-macam, bagaimana pupuk kimia bisa digunakan oleh masyarakat.
Tetapi satu, kerusakannya luar biasa. Pupuk kimia itu berjuang untuk bisa dipercaya masyarakat butuh waktu 20 tahun. Dari tahun 1980 sampai tahun 2000 baru betul-betul menjadi raja. Setelah tahun 2000 beli pupuk harus kartu anggota. Tujuannya di mana? Nanti di akhir-akhir session saya akan jelaskan. Kenapa kok kita harus nyusun RDKK, kenapa kita harus nyusun kartu, kenapa semuanya, supaya semua terkontrol, bahasanya seperti itu. Nah, tetapi satu, tadi saya katakan, 2-3 tahun gunakan pupuk kimia terus menerus, jumlahnya ditambah, hasilnya akan turun. Dan yang paling parah adalah kerusakan lahan. Nah, dari sana Bapak Ibu, kita harus kembali, go to basic. Kembali ke alam. Karena apa? Hanya satu. Cara satu-satunya untuk petani bisa berhasil adalah mereka harus mandiri. Nah, untuk membuat ini saling mudah. Minta tolong lakukan gampang dulu. Ikuti saja, beli aja 7 galon, setiap hari main-main. 1 galon, 1 galon, 1 galon, nanti diambil, dapat, kalau seandainya dapat 20 kilo ini, kita butuh pengurai. Fitoplankton tadi belum bisa digunakan. Mengurainya bagaimana? Yang pertama, kita butuh bakteri archaea. Bakteri archaea terbanyak dari mana? Ini saya tunjukkan cara nyari bakteri. Saya cari, Bapak Ibu saya cari cara nyari bakteri. Pernah tahu kambing? Betul kan? Penyakit kambing terbanyak apa yang membunuh kambing? Kembung. Kenapa kok bisa kembung? Karena makan daun muda. Kenapa makan daun muda kok bisa jadi kembung? Nitrogen. Kalau tidak ada bakteri yang namanya archaea, percayalah Bapak Ibu, kambingnya tidak akan pernah kembung. Karena bakteri ini yang membuat gas metan. Bakteri ini ketika dikasih makan yang mengandung protein tinggi, bukan hanya mengandung daun mudanya, tapi mengandung N tinggi, ditambah dengan bakteri ini, maka keluar namanya gas amonia atau CH4. Dan inilah yang membunuh, karena itu ada di TikTok, di YouTube, ketika itu ditusuk keluar gasnya, dikorek api nyalanya biru, karena gas metan. Nah, bagaimana cara menyiasati supaya bakteri ini tidak tumbuh, tidak berkembang? Ini yang paling penting. Nanti ya di materi peternakan. Terus yang kedua, archaea ini berarti paling banyak di mana? Di ruminansia. Di kambing bisa, di sapi bisa. Nah, yang diambil dari mana? Dari rumen. Butuh berapa banyak? Butuh 1%. Bakteri tidak perlu banyak karena dia sangat mudah untuk hidup. Kemudian yang kedua, yang kita butuhkan apa lagi selain bakteri yang menghasilkan nitrogen? Kita butuh bakteri-bakteri yang bisa mengurai P dan K. P dan K tahu ya, bukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya. Kita mengurai P dan K. Dari mana bakteri-bakteri itu berada? Saya kasih contoh, saya kasih ilustrasi supaya Bapak Ibu nyantol. Tahun 90-an Bapak Ibu, waktu itu ada perusahaan Jepang. Dia order ke saya, dia sudah pesan ke saya waktu itu namanya daun mahoni. Tahu daun mahoni? Tahu ya daun mahoni? Daun mahoni itu bagaimana bentuknya? Tebal atau tipis? Ternyata, kenapa Jepang kok butuh ribuan ton pada waktu itu? Bukan sedikit loh, butuh ribuan ton. Daunnya spesifik, daun mahoni dan daun nangka. Tapi kalau nangka kita kan angkat tangan. Kalau mahoni kan tinggal sapu di hutan. Paham maksud saya? Kenapa kok butuh ribuan ton dia butuhkan? Ternyata daun mahoni dan daun nangka diolah jadi kompos.
Kompos untuk apa? Memulihkan kembali tanah-tanah yang pernah terkena radiasi nuklir. Dan ternyata setelah kita belajar jauh, ngobrol jauh, di dalamnya ini adalah unsur P dan K. Jadi tolong carikan humus yang dari daun mahoni. Dosisnya cuma 1% saja. Kalau seandainya tidak ada daun mahoni, Pak, carinya di mana? Carinya yang kedua, kita bisa gunakan humus bambu sih. Tapi kalau humus bambu kurang banyak kandungannya. Tapi bolehlah kita gunakan nitrobakter, boleh, tidak masalah. Tapi kalau mau terbagus untuk program ini, carikan di bawah daun mahoni atau nangka. Kemudian yang ketiga yang kita butuhkan adalah bagaimana untuk mengurai lemaknya. Karena alga ini lemaknya luar biasa. Pernah tahu enggak kalau ibu-ibu pernah bersihkan salurannya cuci piring enggak? Ada keraknya di sana, ada limbahnya di sana, warnanya coklat. Apa namanya itu? Gini, ini saluran air nih yang dari got yang keluar dari cucian piring. Lemak yang mengkeras, betul kan? Lemak jenuh kita nyebutnya. Pernah tahu? Ambilkan itu sebanyak 5 gram. Lemak jenuh ini Bapak Ibu 0,5 gram. 0,5%. Setengah persen. Kenapa kita butuh ini? Karena bakterinya adalah bakteri pengurai lemak terbaik. Kemudian masukkan di dalam sini kalau mau canggih. Besok-besok kalau mau canggih, buat pakai pompa dalam model heksagonal. Kalau seandainya tidak mau canggih, diaduk saja bentuk angka 8. Tahu arti angka 8? Tidak putus. Tidak putus terus menerus. Terus yang kedua, pernah tidak gambarnya kromosom? Bentuknya apa? Pita angka 8 yang terus menerus. Bentuk angka 8 supaya oksigen itu masuk di tengah. Kalau boleh. Ngaduknya apa Pak? Nanti Bapak-Bapak akan tahu sendiri. Teori ini juga dipakai oleh Pak Muhammad Ansar. Pernah tahu Pak Muhammad Ansar? Biosaka. Dia ngaduknya kan maju mundur. Itu buat angka 8. Dunia ini kita nyebutnya masuk di dunia kuantum. Bapak Ibu, ini hanya untuk pembuka. Saya tidak akan dalam sekali jelaskan, tapi ini untuk main-main dulu. Tapi saya minta tolong sambil praktek nanti pertanian terpadu, Bapak Ibu mulai bermain. Ini bukan serius, ini bermain saja. Kalau serius nanti bosan. Kalau orang bermain bahagia kan? Bertani harus bahagia. Karena apa? Bertani isinya ilmu. Nah, kenapa ilmu ini penting? Ini bayangannya dulu, intermezzo tadi. Seandainya saya butuh pakan sehari 1 ton. Bapak Ibu sudah sampai di level ayam, jumlahnya sudah, kemarin yang dari Lombok itu ada peserta Bapak Ibu. Dia ngikuti program saya sudah 3 tahun. Dan sudah bisa produksi ayam kampung per bulan 1000 ekor. 1000 ekor, berarti pakannya per bulan sekitar 4 ton sampai 6 ton. Karena satu siklusnya segitu. Makanya ketika dia di sini, Pak, gimana cara ngatasi supaya tidak tergantung kepada jagung. Makanya dia ngejar aqua farming untuk membuat pakan alternatif bukan dari jagung. Makanya kita ajari dengan cara ini. Kenapa kok ini penting sekali? Karena satu, kita perlu budidaya yang waktu budidayanya tidak perlu hari. Tetapi cukup dengan jam. Nanti kalau besar sekali, ini saya kasih gambarannya. Kalau sudah kepengen besar modelnya bukan, jangan pakai galon ya. Nanti tangannya jadi binaraga semua. Latihannya pakai galon. Kalau sudah dewasa, sudah pinter, sudah besar, buat sungai. Yang satu dorong, yang satu nyaring, akhirnya muter terus menerus. Waktunya berapa jam sekali diputer? Setiap 6 jam sekali.
Setiap 6 jam sekali diputer, dipanen. Terus airnya masuk, ditambahin nutrisi lagi. Terus menerus, jadi akhirnya kita punya pabrik pakan gratis. Kalau begini ceritanya kira-kira enak enggak jadi peternak? Ketika saya mengeluarkan ini Bapak Ibu 1 minggu yang lalu, materi pertama kelas angkatan 1 kan sudah saya ajarkan. Ini siap-siap musuhnya lebih banyak. Ini adalah teknologi yang paling sulit. Tapi saya coba, saya cerna, saya pelajari, saya ajarkan dengan cara yang paling gampang. Orang tidak sekolah pun bisa. Kenapa kok saya begini? Pernah dengar Sankorela? Pernah konsumsi produknya? Perusahaan itu kan bangkrut pada akhirnya. Setelah bangkrut, itu kan mau dijual ke saya pabriknya. Ketika saya mau jual, saya beli semua barangnya, saya beli ratusan ton, saya beli. Sankorelanya karena saya butuh untuk sesuatu lah. Jadi saya dulu buat roti, namanya roti setara. Sankorela itu kan tidak enak. Korela itu tidak enak rasanya. Fitoplankton itu tidak enak. Karena itu saya masukkan di dalam roti untuk kesehatan. Nah, ketika saya dalam rangka akuisisi perusahaan, kita kan berapa kali ketemu dengan tim teknisnya mereka. Itu 2013, berarti 10 tahun lalu. Saya lihat kolamnya, saya belajar, saya lihat labnya, wah canggih sekali, gitu kan? Karena saking canggihnya kita kan bingung. Nanti bisa beli terus tidak bisa jalankan. Betul kan? Setelah itu saya pikir, saya ulang berpikir. Akhirnya teman saya, ini tidak usah dijadikan pabrik, ayo kita buat kolam berendam, jadi superfood gitu, orang berendam di klorofil. Sama teman saya, sama-sama stresnya waktu itu. Karena kita mau buat itu resikonya terlalu tinggi gitu. Terus jualnya susah, mahal lagi barangnya. Karena apa kok begitu? Begitu terinfeksi satu saja. Kolamnya itu 1000 meter, ada 36 biji. Begitu ada terinfeksi satu saja yang tidak sejenis, dibuang semua Bapak Ibu. Lah buang semua itu kan cuma dibuang. Terus yang kedua, padi-padi yang diairi oleh itu subur. Nah dari sana belum terpikir. Baru minta maaf, saya pikir berapa tahun, baru kemarin, tahun ini baru saya ajarkan. Jadi bagaimana dengan siklus, kenapa 6 jam harus diputar dan sebagainya. Kalau dia raksasa perusahaannya, jadi semua pakai otomatis. Tetapi saya coba sederhanakan, bagaimana kalau petani yang buat. Karena itu dengan cara diputar ini. Panjangnya sekitar berapa 100 meter lah sungai ini. Jadi pompanya setiap 6 jam sekali berputar, maksimal cuma butuh waktu setengah jam. Supaya apa? Kita dapatkan hasil yang optimal. Punya gambaran dulu ya? Nggak usah dilakukan, nggak apa-apa. Tapi saya minta tolong, belajar dulu. Karena apa? Pinternya ilmu biasanya butuh waktu 3 tahun. Fair. Pinternya waktu itu belajar 3 tahun. Nanti begitu Bapak Ibu sudah tahu semuanya, percayalah ini akan menjadi usahanya Bapak Ibu yang paling utama. Oke, saya balik yang kedua. Ada makanan lagi yang terkenal di dalam air Bapak Ibu, namanya azolla. Azolla sendiri banyak macamnya. Kenapa saya pilih azolla? Karena azolla itu bisa menghasilkan 1 kilo dalam waktu 4 hari dalam luas 2 kali 4 meter persegi. Seandainya Bapak Ibu nanti, Pak, saya punya kebutuhan protein nih, untuk ayam saya harus 20%. Saya butuh pakan karena jagung saya kurang, saya cuma bisa beli dedak, limbah rumah tangga saya tidak penuh, saya butuh makanan yang mengandung protein. Lah, protein ini kita dapat dari azolla. Azolla juga sama. Ini adalah satu tanaman air yang mudah dibudidaya, tetapi sulit untuk dicerna. Karena dia serat kasar termasuk tinggi, kemudian yang kedua, dia sendiri punya lapisan-lapisan tertentu yang sulit terurai.
Hanya ikan-ikan tertentu, contoh nila, gurami, lele, itu yang bisa langsung urai. Langsung bisa makan. Tapi seratnya terlalu banyak sehingga banyak yang terbuang. Caranya bagaimana? Tidak ada cara lain, kita harus fermentasi. Konsep sepele, karena dia berbahan baku serat, berarti kita butuh bakteri atau bakteri-bakteri pengurai yang bisa mengurai serat. Mengubah serat menjadi karbohidrat, menjadi energi. Kira-kira ternak apa yang punya kemampuan seperti itu? Pernah tahu ayam? Ayam itu kalau kita kasih makan rumput, keluarnya apa? Pasti. Sudah pernah bongkar kotorannya memang? Pernah ya? Tapi kalau sapi, kita kasih makan jagung, keluarnya apa? Jagung, betul atau tidak? Kenapa? Padahal sapi punya gigi loh. Loh, ayo kita nalar sama-sama. Sapi punya gigi, betul kan? Ayam tidak punya. Kalau ayam makan jagung, besok keluarnya hancur, betul atau tidak? Warnanya hijau. Tapi kalau ayam makan rumput, keluarnya rumput. Tapi sapi makan rumput, keluarnya rumput tidak? Hancur. Tapi kalau dia ada jagungnya tetap ada atau tidak? Coba bayangkan. Saya minta maaf. Dunia peternakan kita sebenarnya sedang salah ngajar. Coba bayangkan, sapi, kambing dikasih makan biji-bijian loh Bapak Ibu, betul atau salah? Kenyataannya seperti itu tidak? Supaya sapi gemuk kita gilingkan jagung. Coba bayangkan. Saya tunjukkan kenapa proyek itu harus ada. Ini agak tidak enak ini. Pertama kali saya ngajar ini dan menyakitkan. Pernah tahu sapi perah? Sapi perah itu dari mana? New Zealand, Eropa. Betul enggak? Makanan utamanya apa? Bukan. Polar, betul atau tidak? Dari mana polar itu berada? Gandum. Gandumnya dari mana? Hebatnya mereka bisa kirim sapi dengan pakannya. Betul atau tidak? Harusnya mereka cuma makan karbohidratnya kok. Karbohidrat itu dari jagung atau dari singkong? Singkong. Karbohidrat. Ternak itu makannya hijau-hijauan dan karbohidrat, bukan biji-bijian. Memang biji-bijian mengandung karbohidrat, tapi terlalu mahal. Itulah bisnis. Dan itulah hebatnya orang pinter. Benar Bapak Ibu, itulah hebatnya orang pinter. Untuk apa? Memperalat yang kurang pinter. Jangan tersenyum. Jangan. Nah, kita mengolah azolla ini supaya dia bisa jadi pakan, itu perlu fermentasi. Fermentasinya berarti kita harus kasih bakteri-bakteri pengurai yang bisa menghancurkan serat. Tadi saya kasih contoh, bakterinya ini kita ambilkan paling gampang ambilkan dari rumen. Setelah dia dikasih rumen di situ, anggap saja kita sedang membuat lambungnya sapi di luar sapi. Buatlah kondisi seperti di dalam perutnya sapi. Ada airnya, ada bakterinya, kondisi anaerob. Setelah dia matang, perutnya sapi itu cuma butuh waktu 6-12 jam. Setelah 12 jam ini sudah jadi pakan. Ini bisa untuk apa? Pakan ikan bisa, pakan ayam bisa, apalagi kambing dan sapi. Mudah atau susah? Susah kalau belum dilakukan.
Kalau sudah dilakukan, Bapak Ibu, mudah sekali. Dua teori yang saya bagikan pagi hari ini Bapak Ibu, siang hari ini, karena sudah siang, ke tempat ini selalu mendung dan selalu pagi tiap hari. Semangat pagi terus menerus. Dua saja yang saya bagikan, insya Allah Bapak Ibu, sudah tidak ada yang sukar di dunia peternakan dan pertanian. Bapak Ibu yang sudah mau cari alternatif pakan sudah selesai belum ketika saya jelaskan ini saja? Sudah masuk kan? Sudah punya pandangan? Jadi seandainya sekarang kita berhitung ke kalkulasi. Pak, bagaimana sistem ini bisa menjadi sistem integrasi yang kita sebut dengan organik yang teratur dan balancing yang seimbang. Ini yang paling penting. Jadi di dalam bisnis pertanian dan peternakan Bapak Ibu, bukan bagaimana kita mencari untungnya. Tetapi bagaimana kita menjalankannya supaya dia teratur dan seimbang. Paham di sini? Bukan berapa besar Bapak Ibu mulai modal. Sering di YouTube saya singgung. Ketika saya mulai dengan 1 ekor kambing, saya berani bertaruh dengan orang yang investasi di ternak kambing 30 miliar. Dia langsung beli kambing impor 3.000 ekor. Dia membuat kambing-kambing yang mahal-mahal. Saya ini anti beli kambing mahal. Kenapa kok saya anti beli kambing mahal? Karena tukang sate tidak pernah beli kambing mahal. Saya tidak senang yang hias-hias. Kenapa kok saya tidak senang yang hias-hias? Petani yang ketemu dengan saya untuk hidup aja masih susah. Betul atau tidak? Belum mikir yang keindahan. Dia mikir bagaimana dia hidup. Terus yang ketiga, ini poin yang paling penting. Kita cari yang paling aman. Jadi kalau pelihara kambing, kalau saya selalu mengajarkan, peliharalah kambing yang paling gampang hidup. Dan tahan tidak mati-mati. Kira-kira kambing apa yang begitu? Semua sudah tahu loh Bapak Ibu. Kacang, gembel, kan gitu kan? Seringkali diremehkan orang tidak? Kenapa kok diremehkan orang? Murah. Untungnya kurang, kan gitu kan? Kenapa mereka selalu berpikir untungnya kurang? Bukan murahnya, karena dia menghitung biaya. Coba kalau pelihara ternak tidak dihitung biayanya, untung atau tidak? Bapak Ibu tahu tidak konsep beternak itu bagaimana yang seharusnya? Loh, ternak itu ada hitungannya Bapak Ibu. Ternak itu tidak boleh ngawur. Ternak itu betul-betul harus terkonsep, tersistematis. Kalau Bapak Ibu belajar hari ini, betapa pentingnya petani harus betul-betul sekolah. Tapi masalahnya satu, petani kalau kena pelajaran matematika kira-kira lari atau tidak dia? Lah matematika itu paling penting di dalam sektor pertanian dan peternakan. Kalau berhitung saja tidak bisa, terus tahu-tahu dilakukan, terus mau untung, kira-kira bisa atau tidak? Buntung. Ada orang yang penting sapi saya seneng Pak, wah repot ini. Bukan itu, bukan itu. Konsep berternak di dalam sistem organik itu seperti ini. Kalau saya punya kambing deh, enggak apa-apa saya mulai kambing dulu, walaupun biasanya ayam. Tahu kambing ya? Kalau kambing saya kasih makan daun jagung, mau atau tidak? Pasti atau tidak? Nah, saya kasih contoh analisanya, karena nanti ada yang pulang ya, salah satu peserta, karena itu saya harus kasih materi di awal lebih banyak Bapak Ibu. Kenapa kok begitu? Jangan sampai pulang sampai dari sini belum konslet otaknya. Tugas saya adalah mengkonsletkan. Saya mau tanya jujur, ketika orang pelihara kambing, apa yang mereka pikir pertama kali? Pakan atau untungnya dulu? Untungnya dulu kan? Mana yang untung kan gitu kan? Kalau Bapak Ibu pelihara kambing kejar untung, hanya untung saja, saya jamin tidak untung.
100% rugi. Loh serius. Loh serius. Coba saya buatkan kalkulasi. Seandainya siapa yang sudah peternak kambing di sini, ada enggak? Ada berapa, Pak? Berapa? Baik, kambing 50 ekor. Kalau Bapak lulus hitungan, ini menghasilkan 7 juta per bulan. Karyawannya berapa, Pak? 1. Saya hitungkan aja. Pakannya ngarit, beli atau gimana, Pak? Oke. Baik, sebentar Bapak Ibu. Pakanannya odot sudah gratis enggak? Tenaga bayar kan? Baik. Kadang-kadang beli. Sudah, belinya enggak tak hitung dulu, Pak. Gratis. Anggap aja gratis. Bapak cuma bayar 1 karyawan. Saya tunjukkan cara menghitung dan menganalisa bisnis pertanian dan peternakan. Silakan, mendekat juga boleh, Pak. Ilmunya sama saja. Saya tunjukkan. 50 ekor ini breeding atau fattening, Pak? Breeding, Pak. Breeding. Jantannya berapa? Jantannya enggak boleh, Pak. Begini. Saya luruskan dulu. Kalau punya kambing 1:25 maksimal. Itu maksimal, sudah 1:25. Kalau 1 harusnya begini, konsepnya kambing kan 7 bulan. Berarti per 7 bulan ini harusnya beranak. Betul kan, Pak ya? Saya tunjukkan. Ini 7 bulan beranak, anggap aja 50. Betul, Pak ya? 50, jantannya sudah tidak usah dihitung, 50. 7 bulan lagi beranak 50, betul? Baru ini bisa dijual, betul atau tidak? Kan tidak mungkin kita jual baru lahir. Betul ya? Namanya cempe baru kita jual di sini kan, Pak? Berarti penghasilan Bapak per 7 bulan adalah 50 juta. Seandainya harganya 1 juta. Oke, sip. Tapi untuk mencapai 7 bulan pertama, Bapak harus siapkan waktu 7 bulan dia bunting, 7 bulan dia besar. Berarti waktunya adalah 14 bulan. Seandainya gajinya 3 juta, seandainya 100.000 per hari. Berarti kita butuh waktu berapa? 42 ya? 42 juta untuk awal. Ini dengan catatan tidak ada beli pakan. Jadi untuk jual pertama masih rugi 8 juta, Pak. Betul ya? Paham enggak maksudnya? Saya ulangi. Bapak untuk ngasih gaji karyawan tanpa beli pakan tambahan apapun, tanpa obat, tanpa apapun deh pokoknya. Bapak harus siap uang 42 juta. Untuk 14 bulan pemeliharaan. Asumsi 1 ekor kambing beranak 1 per 7 bulan. Sehingga apa? Nanti di usia 14 bulan ini, Bapak kan bisa jual 50 ekor nih. Kan dapat 50 juta nih. Berarti Bapak hanya untung 8 juta. Oke, untung 8 juta. Setelah itu per 7 bulan baru untung 50 juta dikurangi 7, 21. Berarti untung 30 juta deh. Ini hitungan di atas kelas per 7 bulan. Nah, sekarang ini dengan catatan tidak beli loh, Pak ya. Saya yakin belinya banyak. Tapi tidak usah saya hitung, tidak mematahkan. Sekarang dengan cara kita, Bapak tahu kan kambing butuh makan kan? Pakannya kambing kalau 50 ekor, ini butuh berapa kilo? 50 anggap aja kali 4, ada 200 kilo. Per hari, wajib. Betul kan, Pak? Tadi saya tanyakan, bisa enggak makan tebon jagung? Pasti atau tidak? Pasti mau atau tidak? Terus yang kedua, jagung muda laku atau tidak? Bisa jual atau tidak? Berapa harganya termurah? Rp1.000. Ini kata kunci. Saya jual jagung Rp1.000.
Nah, daripada 200 kilo saya tanam odot, tanahnya sama. Nanti saya tunjukkan kalau tanahnya sama. 200 kilo ini berarti kalau saya tanam jagung butuh 200 kali 3 sama dengan 600 pohon per hari. 1 meter persegi itu sama dengan 10 jagung. Kalau hidup semua. Anggap aja yang hidup tinggal 6 yang bisa berbuah. Berarti karena 1 meter isi cuma 6, berarti setiap hari saya butuh tanah 100 meter persegi. Tahu hitungnya? Clear? Perlu diulangi? Cukup, oke. Setiap hari saya butuh 100 meter persegi. Karena umur jagung adalah 75 hari untuk jagung muda. Berarti saya butuh tanah 7.500 meter persegi. Apa bedanya saya tanam jagung dengan tanam odot? Yang pertama, Bapak ketika nyuruh karyawan panen odot dibayari siapa? Bapak sendiri. Betul? Tetapi Bapak ketika tanam jagung setiap hari 100 meter atau tanamnya enggak setiap hari Pak, saya tanam setiap minggu sekali, terserah. Ngaturnya terserah, panen 2 minggu sekali terserah, tapi tidak boleh panen sekali. Karena apa? Bapak harus menjadi pedagang jagung. Saya ulangi, kalau Bapak jadi pedagang dengan Bapak jual sekali-sekali, dipercaya mana kira-kira? Lebih senang orang itu rutin atau 75 hari sekali? Kalau boleh rutin, setiap minggu sekali panen. Syukur-syukur tiap hari. Tujuannya apa? Begini ceritanya. Begitu saya tanam jagung 7.500 atau 100 meter per hari, setiap hari saya punya 600 pohon. Kalau 600 pohon saya kalikan Rp1.000, ketemu berapa? Kalau 1 bulan ketemu berapa? Bapak pelihara kambing. Bapak punya karyawan, betul? Bapak tanam odot, Bapak perlu tanah, betul? Tanahnya daripada ditanami odot tidak menghasilkan. Lebih baik ditanami jagung menghasilkan 18 juta per bulan. Lebih banyak mana untungnya kambing atau jagung? Paham di sini? Akhirnya apa? Gajinya gratis atau tidak? Seandainya karena Bapak kalau gitu tidak cukup 1 orang, berarti 2 orang, kan no problem. Sehari 200.000, masih profit 400.000, pupuknya gratis, anggap aja beli sewa dan sebagainya, kita target 100.000 per hari. Maka masih ada sisa 300.000, 300.000 9 juta, pelihara kambing 50, saya jamin pendapatannya cuma 7 juta. Kalau dapat, alhamdulillah. Nah, bukan. Begini konsepnya berbeda. Ketika Bapak melihat konsep ini, yang dilihat keberhasilannya di mana? Di kambing. Kalau kambingnya mogok, keguguran, terus ada yang mati, stres atau tidak? Stres. Tetapi kalau konsep ini, ringan atau tidak? Pilih mana? Kerja keras atau kerja ringan? Kita ini sedang cari bahagia, bukan cari susah. Ingat baik-baik, kita hidup bukan cari masalah, menyelesaikan masalah. Orang pelihara ternak kepingin punya pendapatan, bukan mengeluarkan biaya. Paham di sini? Inilah konsep terintegrasi. Inilah konsep yang organik. Tanahnya sama Pak, Bapak juga butuh tanah antara 6.000 sampai 1 hektar kok ini, tanam odotnya. Karena usianya 45 hari kok. Paham di sini ya? Terus yang kedua, kotoran kambing, kencingnya kambing diolah jadi pupuk. Bayangkan Bapak Ibu, setiap hari kita punya pupuk 200 kilo sama kencing. Tanah cuma 7.000, dipupuk tiap hari 200 kilo, tanahnya subur atau tidak?
Halo? Paham maksud saya? Saya minta tolong kepada bapak-bapak dosen. Saya minta tolong buat reformasi pendidikan di perguruan tinggi. Jadi inilah yang dimaksud dengan organik. Terus seandainya Pak, lahan saya tidak cukup dengan begini. Lahan saya kering. Kalau lahan kering berarti butuh air atau tidak? Kalau tahu butuh air berarti kita harus nyimpen air. Ingat baik-baik konsep saya. Ketika kita kekurangan, kita harus menabung. Saya ulangi ya. Ketika kita kekurangan berarti kita harus menabung. Itu kata kunci. Kalau tahu tanah kita kurang air, kita harus nabung air. Kenapa kok ini penting sekali? Jangan sampai sudah tahu kurang air, kita tidak nabung air, malah boros air, bangkrut. Kalau kita nabung air, bagaimana caranya? Ini caranya. Pak KB tadi sudah sempat singgung tentang konsep 1005. Per 1000 meter persegi Bapak Ibu, kita butuh 300 meter untuk kolam. Kalau boleh kolamnya yang dalam sekali. Kenapa kok kita butuh kolam? Kalau tanah kita jelas tak ada hujan. Tanaman kita butuh air atau tidak? Pasti, betul kan? Pasti butuh. Karena itu kita harus sisihkan tanah kita untuk tampung air. Banyak orang berkata, loh Pak buat sumur bisa. Sumur itu alternatif kedua. Tapi kita harus punya dulu cadangan dulu. Kalau kita sudah masuk di sini, cadangan ini untuk apa? Yang pertama, ini sebagai investasi. Hujan di Indonesia berapa lama atau paling lama? Anggap aja 5 bulan, betul kan? Kemarau paling lama berapa bulan sih? Anggaplah 6 bulan, 7 bulan, betul kan? Nah, kalau kita sudah tahu ada musim kemarau 6 bulan sampai 7 bulan, berarti kita harus siapkan dulu dong. Apa yang harus kita siapkan? Airnya. Karena apa boleh saya katakan, rezeki terbesar yang kita terima jadi petani adalah hujan. Kita seringkali teriak tidak ada air, betul atau tidak? Susah. Tapi sudah tahu susah bertahun-tahun, tidak ada yang dikerjakan. Itu namanya bebal. Betul atau tidak? Loh, kalau sudah tahu ini susah, tidak ada air, berarti yang harus kita siapkan tabunglah air. Kapan nabungnya? Waktu hujan. Gratis atau beli airnya? Gratis. Bagaimana caranya? Buatkan kolam. Kolam ditampungi. Kolam ini untuk apa? Sumber pakan, sumber pupuk, sumber investasi. Tujuannya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu saya tanya, kalau air jernih kita pakai nyiram tanaman sama air yang mengandung kotoran ikan, lebih bagus mana? Sudah tahu semua kok. Ikan sendiri kira-kira perlu dibuang enggak airnya? Wajib atau tidak? Berapa banyak? Minimal 5-10% per minggu. Jadi kalau punya kolam tidak cuma satu, ada beberapa. Yang terakhir adalah kolam tampungan, limbah. Kalau sudah punya kolam tampungan limbah, kolam itulah yang kita pakai untuk nyiram tanaman. Karena dia limbah, kira-kira unsur organiknya banyak atau tidak? Kalau kita kasih azolla, kita kasih alga, kira-kira subur atau tidak? Subur banget dan tidak modal. Punya pakan gratis, punya pupuk gratis. Oh, betapa bahagianya petani kalau dengar yang gratis-gratis kan? Lah, limbah ini kita olah jadi ini. Dengan cara ini Bapak Ibu, ketika hujan masih ada nih, hujan kan 4 bulan, 5 bulan. Anggap paling lama 6 bulan. Air sudah mulai tersistem.
mulai dikalkulasi, dikumpulkan ke bawah, ada hujan datang lagi, ada air baru lagi, tampungannya tambah lama tambah banyak, sehingga apa, sayurnya bisa tambah lama tambah subur. Dan itulah sistem alam. Bisa dipahami di sini? Terlalu mudah? Tahu enggak bonus yang diberikan ketika kita pelihara kolam? Anggap aja 300 yang kita gunakan untuk limbah 50 sampai 100 meter. Seandainya pakan ikannya gratis, dari mana? Dari Azolla. Terus pupuknya gratis, dari mana? Dari limbah tadi yang digunakan. Kalau Bapak Ibu lebih kreatif lagi, budidaya cacing sutra di bawahnya lagi, ngeri. Pendapatan harian tercapai dari sayur. Terus yang kedua punya investasi, kalaupun tidak ada kambing, tidak ada ayam, kita punya ikan. Tapi kalau ada kambing, ada ayam, lebih lengkap lagi. Maka yang terjadi apa? Bonusnya dari ikan. Anggap deh kita 200 meter saja untuk ikan. Dengan kepadatan karena air tidak mengalir, kita buat kepadatan 10 terendah. Berarti kita punya 2000 ekor ikan. 2000 ekor ikan yang waktunya panen, karena pertama cari bibit yang agak besar. Karena umur panennya kan cuma 4 bulan. Waktu 1 bulan terakhir, waktu air hujan masih ada, kita gunakan untuk nampung lagi. Sehingga setahun bisa panen 2 kali. Jadi seandainya 2000 kita bagi 4 deh, ketemu angka 500. 500 dengan harga 25.000 kan lumayan, dapat 12.500.000. Kalau kali 2 kan dapat 25 juta. Ini aja sudah 2 juta per bulan dalam lahan 1000 meter. Halo? Loh, ngitung harus enak. Coba begini. Kalau ngitungnya aja susah, prakteknya impossible. Betul atau tidak? Loh, kalau kita melangkah Bapak Ibu, kita harus tahu jalannya. Jalannya itu pasti enak loh. Tantangannya pasti ada. Tapi kita tahu rule-nya dulu, kita tahu jalannya dulu. Paham di sini? Loh, kalau kita enggak tahu hitungannya, enggak bisa. Banyak orang komentar begini ke saya, loh Pak, ngitungnya enak, ngelakoni ini susah. Kalau ngitung aja enggak enak, ya jangan dilakoni loh Bapak Ibu. Paham maksud saya di sini? Loh, kalau ngitung aja sudah tidak bisa dihitung, paham maksud saya? Bagaimana kita akan mengerjakan? Kendala kita, petani kita, tidak mau berhitung. Wes dilakoni ya dhisik. Habis gitu masuk jurang. Tetapi kalau kita sudah bisa berhitung, kita akan tahu di mana yang tidak boleh dan di mana yang harus. Paham di sini? Nah, karena itu ini nanti bukan tugas saya. Saya hari ini ngajari Bapak Ibu. Ke depan saya minta tolong petani juga diajari. Jenengan nanti juga sama dikatakan oleh petani, enak ngitungnya Pak, gitu kan? Loh. Betul atau tidak? Sorry. Begini loh, sorry Bapak Ibu. Begini. Kalau saya cuma bercerita hasil, tidak bercerita proses, saya salah. Paham atau tidak? Saya tidak bisiki angin surga kepada Bapak Ibu, tidak. Tapi saya ajarkan step by step. Kalau Bapak Ibu punya tanah 1000 meter, contoh. Bapak Ibu punya tanah 1000 meter, tidak mau berkorban untuk kolam. Berubah tidak pertaniannya? Setahun sekali saja kan? Betul atau tidak? Tetapi gara-gara Bapak Ibu belajar, saya harus menyiapkan kolam. Kenapa sepertiga? Supaya tanaman kita itu minimal bisa 2 kali syukur-syukur 3 kali panen. Apalagi besok-besok kalau sudah punya uang bisa buat sumur. Sumurnya jangan untuk nyiram. Sumurnya untuk ikan, limbahnya untuk nyiram. Sehingga keuntungannya bisa double. Paham atau tidak di sini? Nah, ini akan ketemu kalau kita bisa berhitung.
Coba Bapak Ibu, kalau kita hanya buat analisa usaha satu bagian, seandainya ternak saja semuanya, saya jamin rugi. Orang pelihara tanam padi saja, saya jamin rugi. Sekarang ini untung gara-gara ketolong harga gabah 7.000. Kalau besok harga gabah kembali ke 5.000, belum tentu untung. Karena itu kita harus cari solusi. Halo, Bapak Ibu, siapa yang mau bermanfaat bagi orang banyak? Sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat itu begini loh. Bangsa kita sedang berjuang dengan namanya ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu, saya mau katakan jujur, bukan dari atas. Tidak mungkin dalam bentuk program. Saya sekarang terlibat aktif di Kementerian Pertanian. Walaupun saya tidak ikut apa-apa di sana. Saya cuma bagian tukang ngomong saja. Tukang marah-marah. Loh iya Pak, saya ini tukang marahi mereka. Malu kalau program gagal gitu. Apalagi kalau mereka berani undang saya jadi narasumber perjanjian pertama, proyek harus berhasil. Itu harus. Jadi kalau mereka tidak berhasil, saya akan gunakan cara saya sendiri untuk membuat berhasil proyeknya. Itu cara saya kerja Bapak Ibu. Kenapa kok ini penting sekali? Begini, ketahanan pangan nasional itu adalah proyek yang besar. Dan itu adalah cita-cita semua bangsa. Kita turunkan, karena pekerjaan saya itu membuat yang besar jadi kecil. Karena apa? Kita tidak akan pernah besar membangun dari depan. Pernah bangun rumah? Ada yang pernah bangun rumah? Pakai bata atau pakai apa? Bata. Dulu masang batanya 10-10 atau 1-1? Sehebat-hebatnya tukang kalau masang cuma 1. Paham maksud saya? Berarti tidak ada yang langsung besar. Tidak ada yang langsung jadi. Tidak ada yang langsung megah. Tidak ada. Semuanya dari yang paling kecil. Bagaimana membangun ketahanan pangan itu sebenarnya? Kalau menurut saya paling mudah. Sepele. Terus terang, nomor 1, hapus BLT. Hapus BLT. Kenapa kok harus dihapus BLT? Karena BLT itu bukan menolong tapi menjerumuskan. Ada yang jadi perangkat desa di sini? Saya tanya, ada enggak Pak rakyat yang mulai nagih, Pak bantuan saya kok enggak cair lagi, betul ada enggak gitu? Coba bayangkan. Coba bayangkan. Itu yang konyol. Ini saya kasih rahasia bagaimana membangun bangsa. Nomor 1, tadi Pak Kabir sudah ajari sedikit ya, mulai dari LRT, betul ya? Limbah rumah tangga, liruta kalau Pak KB senang. Limbah rumah tangga ini menjadi 2, yang menjadi POC, pupuk organik cair, dan menjadi pakan ternak. POC ini Bapak Ibu, kita tidak perlu buat banyak. Kita hanya butuh lahan 3 kali 3 meter. Saya mau tanya, 3 kali 3 meter itu ada atau tidak di setiap rumah di desa-desa? Pasti atau tidak? Kalau seandainya Pak tanah saya keras karena sudah disemen, pakai polybag. Apa yang sedang kita bangun di 3 kali 3? Yang kita bangun adalah perubahan paradigma. Dari konsumtif menjadi produktif. Bangsa kita dihancurkan dari produktif menjadi konsumtif. Bapak-bapak yang usia sudah di atas 50 tahun, saya mau tanya jujur ya Pak ya. Waktu kita kecil dulu, kita sudah mandiri atau belum? Hari ini anak-anak muda mandiri atau tidak? Tahu kapan perubahan itu terjadi?
semenjak adanya handphone. Tahun 90 berapa itu? Fair. Dulu Bapak Ibu, siapa yang orang tuanya petani ada tidak? Orang tua kita dulu yang petani, minta maaf. Bertani itu sebenarnya cuma cukup untuk hidup atau tidak? Hanya untuk makan aja kan? Mereka berjuang luar biasa hanya untuk makan. Ketika mereka makan bisa, mereka pelihara sapi, betul? Mereka bisa bangun rumah. Bangun rumah aja butuh waktu 10 tahun kok. Sampai jadi, betul atau tidak? Setelah dia punya rumah, bisa nyekolahkan anak, orang tua itu sudah merasa dirinya orang terkaya, betul atau tidak? Sudah kipas, sudah bangga. Walaupun itu kaya menurut zaman dulu. Kapan semua berubah? Ketika listrik sudah mulai masuk. Modernisasi mulai masuk. Hasil pertanian sudah tidak mencukupi. Dari kata kebutuhan menjadi keinginan. Mulai hari itulah kita berubah. Dari produktif menjadi konsumtif. Nah, ini akan membuat generasi rusak. Akhirnya mereka trading. Tradingnya di mana? Di online. Tadi saya katakan, tahun depan mereka runtuh. Gara-gara apa? Semua online, konsumen ke produsen. Hari ini bisa enggak kita main harga? Sulit. Nah, karena itu kita harus membangun. Kita semua harus punya pabrik, setuju? Kok enggak yakin? Bapak Ibu datang ke sini, goalkan saya harus punya pabrik. Karena apa? Era ke depan konsumen dengan pabrik. Itu pasti. Nah, dari 3x3 ini kita nyebutnya sebagai apa? Sebagai kebun percobaan. Kalau orang akademisi bilangnya itu laboratorium. 3x3 goalnya adalah cukup untuk keluarga. Dan kita melakukan riset. Kita melakukan penelitian. Penelitian kita apa di sini? Penelitian kita adalah saya produksi pupuk. Saya buat pakan ternak. Saya pelihara ayam. Saya mulai belajar di sana. Belajar tentang alam. Belajar tentang sayur. Belajar tentang pupuk, belajar tentang satu sistem kehidupan. Nah, setelah cukup untuk keluarga dan kita pinter, kita baru belajar membuat besar. Karena apa? Limbahnya, tampungannya kan tambah lama tambah banyak. Sehingga langkah berikutnya kita bisa membuat namanya penghasilan harian. Ini butuh tanah 300 meter. Survei saya Bapak Ibu dengan 2 juta per bulan. Satu rumah tangga sudah cukup kok untuk hidup. Betul atau tidak? 2 juta itu sudah cukup untuk hidup. Bukan untuk mewah loh ya. Cukup untuk hidup. Berarti per hari anggap aja sekitar 70.000. Mari kita hitung. Dengan tanah 300 meter kita cukup untuk hidup, bagaimana caranya? Seandainya lah kita tanam ini tanaman yang usianya 30 hari. Jangan tanam usianya yang 100 hari. Tidak cukup. Kita harus tanam yang di bawah 30 hari. Contohnya bayam, sawi. Sawi pun sawi sendok ya usianya 24 hari. Caisim. Terus habis gitu kita tanam lagi bayam, kangkung gitu ya. Jarak tanam itu kan 5x5 kalau untuk bayam, kalau untuk kangkung. Kalau seandainya bedengan itu lebarnya adalah 80 per 1 meter persegi, ketemunya 16 kali 20. Berarti ada 320 tanaman. Seandainya mati tinggal 200 tanaman, berarti ada 20 ikat. Seandainya 1 ikat kali harga 1.000. Wajar kan harga 1.000 ya? Berarti ada 20.000. Karena lahan kita cuma 300, kita bagi 30 berarti ketemu 10 meter per hari. Berarti kita punya penghasilan sudah
200.000 per hari. Kalau laku. Pasti. Kan belum tentu laku, betul atau tidak? Kalau tidak laku untuk apa? Untuk pakan ayam. Kalau tidak ayamnya terlalu sedikit Pak, ayamnya cuma 10, anaknya 10 atau 50, terlalu banyak lagi untuk apa? Bukan kasihkan tetangga lagi Pak. Mungkin tetangga sudah bosan, buat jadi ZPT. Olah jadi ZPT. Zat perangsang tumbuh untuk pupuk. Pernah beli ZPT? Pupuk daun atau pupuk buah? 1 liter berapa? Paling murah 30.000, betul? Sekarang saya mau tanya, pernah enggak jual kangkung 1 kilo 30.000? Pernah enggak jual bayam 1 kilo 30.000? Impossible. Tidak pernah harga itu. Karena itu Bapak Ibu, ini hebatnya. Di dalam sistem organik, ketika kita bertanggung jawab, ketika kita mau mandiri, ketika barang tidak laku, jangan putus asa. Semakin barang tidak laku, semakin kita harus jual mahal. Itu hukum ini. Bos Atim ini senang. Marketing sejati beliau ini. Ini rumus saya. Kalau barang itu tidak laku, kangkung, bayam itu paling 5.000 1 kilo. Betul ya? Tapi kalau sampai tidak laku, kita olah, kita jadikan ZPT. Nanti praktek sebentar lagi. Setelah jadi ZPT, kita jual 30.000. Paham maksud saya? Loh Pak, kalau begitu kan kita buat ZPT saja. Siapa yang mau beli? Kalau semuanya buat ZPT. Nah, kenapa kok begitu? Sayurnya dijual. Dan ini pasti butuh ZPT. Betul atau tidak? Kalau tidak laku, berarti itu waktu kita untuk membuat ZPT. Akhirnya dari 1 kilo yang harusnya harga cuma 3.000 sampai 5.000, gara-gara tidak laku kita jual 30.000 sampai 40.000. Itu bonus. Paham di sini? Jadi ketika bertanam sayur, itu konsepnya harus seperti itu. Yang kedua, kalau Bapak Ibu sudah masuk ke pertanian harian, rumputnya ada atau tidak? Pasti atau tidak? Pekerjaan paling tidak enak kan menyabuti rumput. Benar atau tidak? Kenapa kok tidak enak? Karena itu biaya tidak menghasilkan. Sekarang kita rubah. Bapak Ibu pernah enggak disuruh orang cari obat gitu? Cari tanaman tertentu untuk obat gitu, pernah enggak? Belum pernah ya? Atau kita niat sendiri kepengen cari obat gitu, pernah enggak? Carinya itu susah kan? Kalau dihitung biaya mahal atau murah? Kenapa kok mau melakukan? Karena berguna. Rumput yang kita cabut, dicabut itu berarti dicabut apanya? Akar dan daunnya, betul. Nah, kalau itu Bapak Ibu anggap itu sampah, percayalah Bapak Ibu tidak akan minat untuk mencabut. Tetapi kalau tahu itu adalah income, Bapak Ibu ngerjakan atau tidak? Pasti. Rajin enggak kira-kira? Rajin. Nah, saya tanya lagi, rumput itu biasanya dimakan ulat atau tidak? Pasti atau tidak? Nah, kenapa kok tanamannya dimakan dan rumputnya tidak? Ini logika. Karena tanaman saya dimakan ulat, sedang rumput di bawahnya tidak dimakan ulat. Rumputnya tadi kira-kira jalannya lewat rumput, ulatnya tadi jalannya ke tanaman lewat rumput tidak? Kenapa kok dia tidak makan rumputnya? Mungkin tidak enak, betul ya? Nah, karena itu tidak disenangi oleh ular, tidak disenangi oleh hama, tidak didatangi oleh jamur, tidak didatangi oleh penyakit tanaman. Ada kata-kata Bapak Ibu, obat tidak pernah jauh dari rumah kita. Setuju atau tidak? Setuju.
Kalau tanamannya Bapak Ibu di sini, berarti obatnya di mana? Tetangganya. Jadi rumput-rumput tadi tolong jangan jadi beban. Karena itu jadi obat. Bagaimana buatnya? Sebentar lagi praktek. Saya senang sekali kalau saya jelaskan terus semua tertawa, itu bahagia. Nah, bukan penasaran, mudah. Tapi sudah bisa nangkep enggak maksud saya? Jadi minta tolong, mulai besok jangan beli herbisida. Karena itu buang-buang biaya. Lebih baik cabuti rumput, rajin-rajin. Begini lagi konsepnya, jangan sampai terlambat. Kalau cabuti rumput sudah dewasa Bapak Ibu, itu ada bijinya. Betul atau tidak? Kalau sudah ada bijinya, nanti diolah jadi pupuk, Bapak Ibu sedang tanam rumput. Paham di sini maksudnya? Jadi kapan cabutnya? Ini cabutnya masih waktu jadi semai. Kenapa kok ini paling penting? Begini ceritanya. Ceritanya begini. Tahu biji? Semua manusia ini berasal dari biji. Setuju atau tidak? Dari telur. Betul ya? Telur ditambah sperma. Telurnya besar atau kecil? Hebatnya telur itu satu. Telurnya itu lebih kecil dari 1 titik. Betul enggak? Bisa jadi sebesar kita loh. Sudah, enggak usah telurnya manusia deh. Telurnya ayam aja, saya bilang telurnya ayam. Pernah tahu telurnya ayam? Ada bulunya di dalamnya. Ada tulangnya enggak di dalamnya? Di situ kan belum ada tulang, belum ada bulu. Tetapi ketika telur itu dirami, dia netes. Begitu netes loh sudah ada tulangnya. Betul atau tidak? Ada cucuknya, ada matanya, ada bulunya, ada kakinya. Padahal telurnya tadi kosong. Hanya butuh waktu berapa? 21 hari. Dari telur menjadi ayam yang lengkap. Nah, kapan berarti kita cabuti rumput? Sebelum dia dewasa. Kenapa kok sebelum dia dewasa? Unsurnya lengkap di dalamnya. Unsurnya utuh di dalamnya. Dan itulah yang kita olah menjadi zat PT, menjadi insek, menjadi fungi. Nanti Bapak Ibu percayalah, ketika Bapak Ibu sudah sekolah di tempat kita, praktek di rumah, saya minta tolong. Bebannya saya berikan kepada Bapak Ibu. Tetangganya tolong diajari. Besok kalau ada tetangganya Bapak Ibu, Pak, tanaman saya dimakan serangga. Yang dilakukan pertama kali, oh gampang. Nanti saya maghrib tak ke tempatnya Bapak. Gitu ya. Cabuti rumput di sawah. Ambil 2-3 kilo. Diolah, di blender. Kalau kepengen cepat pakai air kelapa. Kalau untuk butuh waktu biasa pakai ZPT, konsep yang hari ini kita belajar. Setelah itu, kira-kira penyakitnya ini berulang kali enggak tahu Bapak Ibu? Berulang kan? Karena ini sama buat stok, buat tabungan, buat cadangan. Karena apa? Semakin lama semakin bagus. Nah nanti dicabuti, diolah, diproses jadi ZPT, insek atau jadi fungi. Setelah itu disemprotkan ke tanaman. Ketika ulat mendekat dia bilang, loh kok ini bukan rasanya padi, kok ini seperti rumput di bawah. Kira-kira dia makan atau tidak? Pasti dia berkata, oh saya sedang salah tempat. Dia turun lagi, pindah ke tetangga. Akhirnya tetangganya tanya, kenapa kok tanamanmu tidak dimakan? Tanaman saya dimakan. Oh iya, sekarang setiap maghrib saya datangi, saya cabuti rumputnya. Enggak. Nanti dengan sendirinya kita akan mengajari banyak orang. Itulah proses pembelajaran. Menyenangkan? Jam berapa sekarang? Jam berapa Bu? 2:30. Bapak Ibu, karena 2:30, tanyanya nanti malam.
Ya, kita akan praktek dulu sampai jam 4. Oke? Jadi kita akan menuju ke sana di kolam anak itu belok kanan. Kita akan praktek membuat ZPT, insek, fungi, dan membuat pakan ternak. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.